Jadi mulai sekarang keluarkan pedoman berkehidupan dari Nabi, dari pikiran ke mata, ke telinga, ke lisan, sampai ke ujung kaki. Jelas? Nah, nanti kalau sudah dapat kita itu turun ampunan Allah, maka rahmat Allah dicurahkan. Yang sebesar apapun, kalau rahmat turun, udah selesai semua. Itu yang dimaksud Quran surah ke 39 ayat 53. Yang semalam terjemahannya dibacakan oleh Mas Ami itu. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ingatlah teman-teman firman Allah di Quran surah 39 ayat 53. Masya Allah, yang terjemahannya, nah ya kan, semalam kan itu kan, Qul katakan, viralkan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang melimpah dosanya, israf. Israf itu berlebihan. Ya udah tahu nasi kotak jatah satu tambah yang lain, tuh kan? Udah tahu gorengan cuman cireng tambah yang lain, tuh kan? Jatah satu tambah yang lain. Ya, darmaji lah. Ya kan? Nah, itu israf, ya kan? Tahu darmaji enggak? Nah, itu ya. Darmajinya daharnya pakai bahasa Jawa. Dahar 5 ngaku siji gitu ya. Makannya 5 ngakunya 1. Itu israf. Israf. Ya. Ngakunya cuman ngambil ayam, ternyata ayamnya numpang di Alphard, Alphardnya sekalian diambil, gitu kan? itu salah satu israf namanya. Ada israf dalam berdosa. Israf berdosa tuh gini, kalau nggak melakukan rasanya kurang lengkap. Kamu tahu nggak? Dia kemarin mencuri ini, oh yang benar, besok saya buktikan. Nah itu israf. Jadi kalau belum dikerjakan rasanya belum lengkap, semua dikerjain. Jahil iya, jahil dalam hal yang buruk, ya kan? Kemudian apalagi bikin hoax iya, mencuri iya, menipu iya, dikerjakan yang buruk-buruk itu. Hati-hati ya, ada beberapa dosa, dosanya itu dia dosa menular. Jadi kalau dikerjakan bisa nular ke dosa lain atau ke orang lain. Hati-hati. Misal zina tuh, ya, zina itu kalau sudah berlaku, udah kemana-mana tuh, bisa ke mabuk, bisa ke lain-lain dan sebagainya. Itu bahaya, itu bahaya. Pornografi, makanya hal-hal yang mendekati zina harus dijauhi. Wala taqrabuz zina, taqrab di situ ke instrumennya, jangan didekati. Ya, pornografi itu paling bahaya. Saya punya teman meriset, itu memindai salah satunya otak manusia itu gelombangnya. Beliau menyimpulkan dari hasil pindaian itu, dilihat, dicek, dan ahli tentang saraf, ahli tentang pergerakan otak, itu lebih bahaya pornografi dibandingkan dengan narkoba. Narkoba aja sudah bahaya luar biasa, pornografi di atas itu. Dan terekam terus, terbawa. Makanya jangan pernah dicoba. Ya, hati-hati. Apalagi nanti dari pornografi jadi porno aksi. Itu berbahaya dan mengganggu, karena di otak kita kan ada dua bagian yang berfungsi, otak kanan, otak kiri. Ya, otak kiri untuk memformulasikan rumus-rumus dan sebagainya. Otak kanan untuk imajinasi. Nah, imajinasi ini kadang-kadang lebih kuat dalam kondisi tertentu dan bisa berpengaruh kepada otak kiri. Ya, gampangnya gini, kalau lagi ngafalin Quran, itu kan otak kiri berperan tuh, meramu, narik lagi. Tapi kan sering terganggu, setan masuknya ke otak kanan, bukan kirinya. Makanya ketika baca, mau ngapalin, membayangkan apa, terjadi nggak begitu? Tiba-tiba dipindahin, tuh kan? Alif tuh, baru ngaji tuh, alif, tiba-tiba kata setan, niba nih bagus tuh, kan? Atau dikasih bayang-bayang di luar. Ya, lagi baca tuh alif lam mim, kamu inget tuh waktu main bola tuh, oh bola kamu diambil Jackie Chan, tendang aja langsung sama dia tuh, oh, muncul tuh, padahal lagi baca Quran, Jack tuh, gitu. Ya, nah ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Nah, jadi itu gambaran yang pertama untuk kita semuanya. Apa yang kita kerjakan itu, kalau kita lakukan niatnya untuk mencintai Allah dengan cara mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari apa? Dosa. Nanti ampunan dosa itu kalau sudah akumulasi, yang israf pun diberikan. Saat diberikan itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina ya asrafu la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Viralkan Muhammad SAW pada hambaku yang melimpah dosanya. Banyak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah rahmat diberikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua jenis dosa diberikan. Makanya saya sering sampaikan teman-teman yang lagi pesantren, terutama di
lembaga permasyarakatan. Ya, pesantren di situ, saya sebut pesantren itu karena paling enak. Diberikan fasilitas setelah merasa berdosa, diputus masuk pada lingkungan, diisolasi. Kan kerjaannya cuman ke masjid, kalau yang muslim ke masjid, balik kamar. Cuman kamarnya kan dijerujiin aja gitu, ke masjid, masuk kamar, masuk lagi ruang makan, balik lagi. Itu kalau nggak dimanfaatkan untuk taubat, mendekati Allah, sayang-sayang. Bahasanya gini, kamu sudah aku kurung di situ kan, kata Allah tuh kan, dimasukkan ke situ dengan sistem yang dibuat di situ, belum kenal Allah juga, kemana lagi mesti diberikan. Itu poinnya. Nah, maka pada titik ini ketika rahmat diberikan, ya jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu rahmat datang, yang lain dibuka. Ujian jadi gampang. Kalau rahmat turun, ujian gampang. Ya, karena formulasi ujian di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. 156-nya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah selesaikan semua ujian itu. 157-nya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Begitu rahmat turun, wa ulaika humul muhtadun. Solusi datang. Jadi kalau rahmat Allah itu sudah diberikan, mudah menghadapi masalah. Ilmu, ya, bahwa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, Quran surah 18 ayat 65. Ilmu datang, itu rahmat. Nanti kalau rahmat Allah diturunkan pada kita dari ujung kepala sampai ujung kaki karena sering istighfar. Ini matanya ikut Nabi cara melihatnya, telinga ikut Nabi cara mendengarnya, lisan ikut Nabi cara bicaranya. Kita belajari. Sebulan ini saya pengen belajar cara Nabi menunjukkan kita memandang. Besoknya lagi Nabi mengajarkan telinga mendengar sampai ke ujung kaki. Maka nanti seluruh tubuh kita terjaga menjadi hamba Allah yang diliputi oleh rahmat. Ya, nama Allah yang memberikan rahmat di dunia yang cukup luas, Rahman. Hamba Allah Abdun, Abdurrahman. Dijamakkan karena bukan cuman 1-2. Bukan cuman Alwi yang pengen jadi Abdurrahman. Ya, Hanif juga pengen. Ya kan? Siapa lagi? Yang lain juga pengen. Razik walaupun tadi ada di sini kemudian keluar belum balik lagi, pengen juga dapat rahmat Allah. Ya. Pengen tuh calon istri yang nonton tuh, ya belum balik lagi tuh Razik tuh. Ya, kalau dapat rahmat Allah, jadi abdun menjadi apa? Ibadun. Maka ibad ditambah rahman jadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Santai, ada masalah apa aja lewat, ya. Yang dipikirin tuh bukan masalahnya, yang dipikirin tuh aduh ini kawan saya dosa nih, gimana cara Allah nanti ya, cara supaya dia dapat ampunan Allah, ya gitu poinnya.